Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu, kita patut bersyukur kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, Dia selalu menyertai dan memelihara kehidupan kita. Dialah Yehova Sama, Tuhan yang Maha Hadir. Betapa mengagumkan janji Tuhan ini, selalu hadir dan menyatakan penyertaan serta pemeliharaannya atas kehidupan anak-anaknya. Selamat mengikuti kapel virtual Rumah Sakit Baptis Batu dengan tema penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di masa sulit. Mari kita memulainya dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat setiap hal yang baik yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami meyakini bahwa kebaikan-Mu terus Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai hari kami dengan memuji menyembah Engkau melalui kapel virtual Rumah Sakit Baptis Batu. Kiranya berkenan Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan menolong kapel ini dari awal sampai dengan akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Allah Bapa sumber kurnia, ku memuja nama-Mu. Sungai rahmat-Mu ya Bapa, memberi hidup dalamku. Ajar aku terus bermada, yang laksana melaku, karena kasih-Mu melimpah, bergembira hatiku. Hingga saat sekarang ini, pimpinan-Mu beserta. Oh, semoga Kau sendiri antar aku ke surga. Dulu kala ku merana dalam dosa terjerat, darah-Mu yang berkuasa mencurahkan selamat. Kebajikan-Mu betapa meliputi hidupku. Kasih karunia-Mu Bapa memberi damai di kalbu. Bila ku ingin menyimpang, luruskanlah jalanku. Bila imanku bergoncang, curahkanlah kuasa-Mu. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, serta saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini, perkenankanlah saya menyampaikan renungan dengan judul Penyertaan dan Pemeliharaan Tuhan di Masa yang Sulit. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini.
Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang senantiasa mencurahkan damai sejahtera, Roh Kudus yang melingkupi hidup kami, menyertai, bahkan memberkati hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan, dengan segala pengucapan syukur. Ampunilah dosa kami Tuhan. Layakkan pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Ya Tuhan, kiranya roh kuasa-Mu akan memimpin kami. Bersama-sama kami ingin belajar kepadamu. Kami ingin merenungkan firman-Mu yang sangat indah. Di dalam situasi yang sulit ini Tuhan. Tuhan kami yang penuh dengan segala kekurangan, penuh dengan segala kelemahan ini Tuhan, bentuklah kami, kuasailah kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang tiada sempurna ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita akan membaca dari firman Tuhan dari Lukas pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, silakan saudara-saudara sekalian menyimak dari Alkitab saudara masing-masing. Ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang hamba-bawan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, sudah kita simak firman Tuhan. Di dalam perikop ini kita akan melihat bagaimana empati yang sangat penting pada saat ini, bahkan setiap saat, yang sedang marak didengungkan di Kapel Virtual Hope.
diwujud nyatakan dengan iman dan dengan kebersamaan. Baik, mari kita lihat dari ayat-ayat yang telah kita baca. Di dalam ayat 1 dikatakan, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagaimana diketahui di dalam ayat sebelumnya di dalam pasal 6, Tuhan Yesus telah melaksanakan pelayanannya, menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan terjadi perdebatan dengan para ahli Taurat. Kemudian Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul. Tuhan Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Di Yudea, banyak orang-orang berbondong datang dari Yerusalem, dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus dan minta disembuhkan dari penyakit mereka. Bahkan banyak juga mereka yang dirasuk roh-roh jahat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi fisik Tuhan Yesus. Namun demikian, karena empati yang menghasilkan kasih, Tuhan Yesus tetap melaksanakan pelayanannya. Dia masuk ke Kapernaum. Mari kita lihat selanjutnya di dalam ayat 2. Pasal 7. Di Kapernaum ada seorang perwira yang sangat mengasihi hambanya. Biasanya seorang perwira yang sudah punya jabatan tinggi tidak terlalu peduli kepada hambanya yang sangat jauh jabatannya. Bahkan saya yakin tidak ada jabatan, karena mereka ini boleh dikatakan seperti budak di dalam keluarga perwira ini. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, sekali kita temui lagi di sini adanya empati dari seorang perwira yang sangat mengasihi pada hambanya yang sakit keras, bahkan dikatakan hampir mati. Empati inilah yang menghasilkan kasih dan menggerakkan, mendorong kasih daripada perwira ini. Apa yang terjadi? Di dalam pasal 3 dikatakan, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, rupanya perwira ini mempunyai iman yang sangat teguh. Banyak sekali kita di dalam kehidupan ini mendengar, tetapi tidak selamanya mendengar di follow up. Ya, saya pribadi kadang-kadang kalau tidak penting saya tidak perhatikan apa yang saya dengar. Tetapi justru perwira ini mendengar dan menindaklanjuti, karena dia merasa dia sangat bertanggung jawab, dia sangat mengasihi, dan kasih tidak akan diam. Kasih merupakan satu dynamic factor yang menggerakkan
hati perwira ini untuk bertindak lebih baik guna kesembuhan hambanya yang sedang sakit keras dan hampir mati. Maka apa yang diperbuat? Dia tidak tinggal diam. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi. Bapak sekalian, kelihatan di sini. Perwira yang rendah hati ini, perwira yang budi luhur ini, dia mengajak bersama-sama ingin melayani, ingin mengasihi hambanya yang sedang sakit keras dan hampir mati itu. Ini salah satu perkara yang sangat indah. Kepedulian daripada perwira ini menggerakkan hatinya. Datang kepada Yesus. Dia meminta orang-orang tua Yahudi untuk datang kepada Yesus untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya itu. Dan orang-orang tua ini, orang tua Yahudi ini datang kepada Yesus. Dan dengan sangat mereka minta kepada Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus. Katanya, ia layak engkau tolong. Ini terbukti di sini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pribadi, bagaimana karakter perwira Kapernaum yang rendah hati, yang berbudi luhur itu, ternyata diwujudkan, dibuktikan bahwa di dalam ayat 5 dikatakan, sebab ia mengasihi bangsa kita. Bukan hanya hamba saja, tetapi bangsa kita, bangsa Yahudi. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ini satu bukti Bapak Ibu sekalian, bahwa perwira ini adalah perwira yang takut akan Tuhan, yang percaya, patuh, murah hati, mengasihi sesamanya. Ayat 6, bukti kasih Allah, penyertaan kasih Allah nyata di sini. Tuhan Yesus, sebagaimana Bapak-Ibu sekalian ingat sekali di dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang diutus Allah, adalah anak Allah yang hidup. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kesembuhan kepada perwira itu. Kepada hamba perwira yang sedang sakit keras dan hampir mati itu. Bapak sekalian, dari firman Tuhan yang telah bersama-sama kita renungkan, kita melihat bahwa penyertaan dan pemberian Tuhan di masa sulit, walaupun tidak hanya di masa sulit Tuhan memelihara kita, itu diwujud nyatakan dalam hal ini melalui Tuhan kita yang disambut oleh perwira Kapernaum
yang sangat mengasihi hambanya yang sakit keras yang hampir mati. Dengan demikian empati yang menciptakan kasih dengan iman dan kebersamaan menyatu, tidak dapat dipisahkan. Mohon kiranya Bapak Ibu sekalian, para dokter, perawat, gizi, dan semuanya yang terlibat di dalam pelayanan terus setia. Karena tanpa kerjasama yang serasi, tanpa dijawai dengan kasih, iman, dan keterpaduan, tidak akan bisa berhasil dengan optimal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, di kesempatan hari ini kami bersehati Tuhan datang di hadapan Engkau. Saat ini kami membawa doa-doa kami di hadapan Engkau. Kami berdoa untuk rumah sakit Baptis Batu ini Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa ada atas rumah sakit ini. Dan kami mohon pimpinan Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus tambahkan hikmat bijaksana atas mereka. Terlebih Tuhan, di dalam masa pandemi ini, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kasih penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami, setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah sakit ini. Kami berdoa bagi setiap dokter, perawat, dan seluruh bagian yang ada Tuhan, karyawan Rumah Sakit Baptis Batu, beserta keluarga besar. Kiranya anugerah kesehatan senantiasa ada atas kami Tuhan, perlindungan-Mu ada atas kami semua, sehingga kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap kuat dan boleh melayani Tuhan bersama-sama. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pasien yang Tuhan percayakan atas rumah sakit ini. Kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka, pulihkan mereka Tuhan, biarlah mereka juga boleh merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk tim akreditasi yang ada di dalam setiap persiapan-persiapan yang dilakukan untuk akreditasi. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat bijaksana di dalam segala persiapan yang dilakukan, hingga pada waktunya nanti rumah sakit ini pun boleh mengikuti akreditasi, bahkan dinyatakan lulus. Itu kerinduan kami Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa Tuhan untuk lingkungan masyarakat di sekitar rumah sakit ini. Kiranya mereka juga boleh merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan dengan keberadaan rumah sakit ini. Terlebih dengan adanya pandemi ini Tuhan, biarlah berita-berita yang mereka dengar pun berita yang benar Tuhan, sehingga hoaks tidak beredar di lingkungan sekitar rumah sakit ini. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan terus ada atas rumah sakit ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu atas kami semua rumah sakit Baptis Batu ini. Kami percayakan seutuhnya Tuhan untuk rumah sakit ini di dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Sobat Baptis dimanapun berada. Kembali lagi dalam PKRS Rumah Sakit Baptis Batu bersama saya Adam Bagaskara. Pada masa new normal ini, banyak sekali kebiasaan masyarakat yang mulai berubah, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan juga berolahraga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu hal yang akan berhubungan dengan olahraga. Apa itu? Mari kita simak bersama-sama. DOMS, Delay Onset Muscle Soreness,
Apa itu delay onset muscle soreness atau DOMS? Mungkin sebagian orang sudah pernah mendengar atau mungkin belum sama sekali. Maka dari itu kita akan belajar bersama apa itu DOMS. Ini dia DOMS. DOMS adalah gangguan berupa pegal otot yang terjadi akibat olahraga atau aktivitas sehari-hari yang menyebabkan terjadinya peradangan pada otot. DOMS adalah sensasi ketidaknyamanan atau nyeri pada otot yang terjadi setelah melakukan latihan yang tidak biasa dilakukan atau dengan intensitas yang tinggi. Saat new normal ini banyak masyarakat yang mulai olahraga seperti jogging dan sepeda. Nah, saat ini saya akan membahas yang berhubungan dengan olahraga. Oke. Next ini adalah DOMS. Kesimpulannya, DOMS adalah pegal otot atau yang orang Jawa biasa bilang itu jarem. Saat kita selesai olahraga berat, aktivitas berat, kita akan merasakan jarem. Ya. Mengapa jarem atau DOMS ini bisa terjadi? Karena ini adalah penjelasan mudahnya agar kita lebih mengerti mengapa DOMS itu bisa terjadi. Yang pertama adalah saat kita olahraga atau aktivitas berlebih, terjadi kontraksi pada otot. Kontraksi otot adalah memanjang dan memendek. Ya, memanjang dan memendek. Saat terjadi kontraksi tersebut, kontraksi berlebih tersebut akan membuat otot itu terjadi microstrain atau yang biasa dibilang adalah robekan mikro atau robekan yang sangat halus pada otot. Nah, itu yang akan menyebabkan pegal, nyeri, linu, itu yang dinamakan dengan DOMS. Oke, ini adalah kadang ada yang bilang kalau misalnya jarem itu biasanya berapa lama sih sembuhnya? Nah, ini penjelasannya. Pada dasarnya DOMS atau jarem atau nyeri saat setelah kita olahraga akan hilang dengan sendirinya dengan waktu 3 sampai dengan 7 hari. Tetapi biasanya setelah olahraga akan terasa sangat nyeri sekitar 24 jam sampai 72 jam. Nah, itu akan terasa sangat nyeri. Lalu berangsur membaik dalam 3 sampai 7 hari. Memang dia bisa membaik, tapi itu semua akan sangat mengganggu aktivitas kita dalam kita bekerja, dalam kita berolahraga. Misalnya seorang atlet akan merasa terganggu jika DOMS atau nyeri ini masih ada, seperti itu. Lalu cara mencegah DOMS atau pegal otot saat kita olahraga itu adalah pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan sesudah olahraga. Kenapa pemanasan dan pendinginan penting? Pemanasan ini bertujuan untuk menyiapkan otot kita agar saat kita olahraga otot tidak kaget. Ya, jadi untuk terjadinya DOMS ini dia akan menurunkan kemungkinan terjadinya DOMS. Lalu pendinginan ini dilakukan setelah olahraga. Kenapa? Tujuan pendinginan ini adalah untuk merelaksasikan otot yang tadi sudah berolahraga. Jadi setelah otot bekerja keras kita lakukan pendinginan. Nah, seperti itu agar otot lebih rileks. Next adalah berolahraga dengan intensitas rendah terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan intensitas rendah terlebih dahulu? Biasanya masyarakat akan berolahraga menurut kemampuan tubuhnya. Menurutnya mereka mampu untuk berolahraga dengan beban sekian. Tapi lebih baik adalah kita berolahraga dengan intensitas rendah terlebih dahulu. Semisal saat kita punya target untuk bisa lari setiap hari itu adalah 4 kilo. Kita jangan langsung lari dengan jarak 4 kilo dulu. Tapi untuk minggu pertama kita
1 kilo dulu, nanti seminggu selanjutnya kita tambah lagi jaraknya menjadi 2 kilo. Seperti itu bertambah setiap minggunya, itu akan membuat otot kerjanya tidak terlalu berat dan tidak kaget, sehingga tidak terjadi DOMS tadi. Oke, yang selanjutnya adalah rutin olahraga untuk menjaga kekuatan otot. Dengan kita rutin berolahraga, otot akan semakin kuat, jadi otot tidak kaget. Saat kita berolahraga, otot akan beradaptasi dengan beban yang kita berikan. Seperti itu. Jadi saat kita berolahraga dengan rutin, itu akan menambah kekuatan otot kita dan otot tidak terlalu tegang saat berolahraga. Ini adalah jika mengalami DOMS, pegal otot, apa yang harus dilakukan. Yang pertama, mengistirahatkan bagian tubuh pegal atau yang nyeri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar mempercepat proses penyembuhan yang dilakukan oleh otot itu sendiri, sehingga penyembuhan akan lebih cepat. Seperti itu. Next adalah memijat ringan atau melakukan peregangan pada otot yang terasa nyeri. Pijatan ringan atau gentle massage itu sangat dianjurkan, karena pada dasarnya massage itu tidak boleh sampai terasa nyeri. Jika sampai saat kita pijat, kita terlalu keras menekan, itu akan terasa nyeri enak biasanya, itu yang salah, karena bisa menambah inflamasi atau peradangan otot itu. Jadi kita harus gentle atau ringan, pijatan ringan yang bertujuan untuk merilekskan otot yang nyeri tersebut. Selanjutnya adalah mengompres otot yang sakit dengan kompres hangat atau dingin. Kapan kita harus mengompres dingin dan kapan kita harus mengompres hangat? Biasanya sebelum 3 hari kita akan mengompres dingin. Tujuannya apa? Mengompres dingin ini akan mencegah atau menurunkan peradangan yang ada pada otot tersebut. Nah, dengan mengompres dingin kita akan mempercepat peradangan itu bisa sembuh. Lalu setelah 3 hari kita akan mengompres hangat bukan panas, ya, hangat bukan panas. Saat kita memberikan kompres hangat, akan ada respon relaksasi pada otot, dan itu menyebabkan nyeri berkurang. Selanjutnya adalah mengonsumsi obat pereda nyeri, yang tujuannya jelas untuk mengurangi nyeri, dan menghindari mengangkat beban berat atau olahraga yang berat. Dengan kita menghindari mengangkat beban yang berat dan olahraga yang berat, kita akan lebih memaksimalkan penyembuhan yang dilakukan oleh otot itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang DOMS. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap jaga diri, tetap social distancing dilakukan, dan Tuhan Yesus memberkati. Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu atas padang hijau rata, nyaman rasa di
Sampai kesudahan zaman, janji Tuhan tak pernah berubah. Dia tetap menyertai dan memelihara umat-Nya. Melalui kuasa Roh Kudus, penyertaan dan pemeliharaannya sempurna di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun, sebab firman-Nya mengatakan, "Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku meneguhkan dan memegang dengan tangan kananku, membawa engkau dalam kemenangan." Orang percaya tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Karena itu tetaplah kuat di dalam Tuhan dan selamat melayani Tuhan Yesus. Memberkati kita sekalian dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan